Halo, selamat sore pembaca setia Batam Pos. Waduh, hari ini kita sangat luar biasa ya. Euforia yang rasanya perjuangan yang melelahkan tapi hasilnya sangat menggembirakan. Kita sempat seperti apa ya? Sudah nyaris kalah bahkan di penalti aja kita sudah teman-teman sudah ngemasin kursi semua. Tiba-tiba golnya dianulir. Dan endingnya waduh, senang sekali ya. Ngomong-ngomong, untuk edisi Batam Pos 27 April apa sih? Abang-abang ganteng dan kakak-kakak cantik untuk edisi besok nih. Yang jadi mulai dulu dari kita. pemerintahan Kota Batam ya, karena ada beberapa masalah akhir-akhir ini yang cukup miris ya Mas, di mana salah satu sekolah di daerah Batu Haji terjadi tindakan intimidasi dan pemukulan terhadap oknum guru gitu. Dan hal ini menjadi sorotan dari anggota DPRD Kota Batam kita karena ini bisa mencederai pendidikan. Jadi rencananya DPRD akan memanggil pihak sekolah dan masyarakat yang terlibat dalam aksi pukul memukul itu ya. Karena ini mengganggu psikologis anak. Anak yang harusnya belajar dengan tenang sekarang juga terganggu karena adanya kericuhan atau kisruh yang terjadi antara guru dan sekolah. Terus ada juga lanjutan dari perkembangan politik di Batam, di mana Wali Kota Batam Muhammad Rudi akan memantapkan hati nih untuk maju di pemilihan gubernur yang akan digelar November mendatang. Terus ada juga rencananya Pemko Batam akan menambah nih pemasangan CCTV, ya pemasangan CCTV di daerah rawan kriminal karena akhir-akhir ini sering terjadi tindakan pencurian kabel penerangan jalan umum PCO, ya sehingga ini cukup mengkhawatirkan juga sehingga pemerintah ingin memasang nih Bang. Kalau sekarang masih ada 40 titik, sebenarnya kebutuhan kita tuh sampai 180 sampai 200 titik yang harus kita pasang CCTV agar bisa merekam semua aktivitas yang terjadi termasuk di daerah rawan tindakan kriminal gitu Bang. Pencuriannya lagi marak sih Mas. Di Pemko bisa diakses langsung nggak sih ya? Kalau nggak salah bisa diakses langsung. Ada ya? aplikasi, bukan aplikasi, di ada web di ya? browser ya, di browser kita di web. bisa akses gitu. Kalau saya nggak salah, tadi saya lupa ya nama CCTV, nama browsernya bisa diakses. Terus yang punya CCTV ini kan ada pihak kepolisian, ada dinas perhubungan, ada Diskominfo. Jadi dia terkoneksi nih saling tiga ini saling terkoneksi. Jadi itu juga memudahkan dalam mengawasi tindak tanduk adanya tindakan kriminal yang terjadi di Kota Batam. Kehadiran CCTV ini sebenarnya dipusatkan untuk mencegah ya Bang, mencegah terjadinya tindakan kriminal. Itu sekian dari Kota Batam. Mungkin Mas Tri ada tambahan? Mungkin Mas Yopi apa nih? Kita hangat Ya dari terkait itu kriminal juga ya. sih Mas, kisruh di Batu Haji itu di sekolah itu. Anak-anak diliburkan kan karena trauma. Terus untuk yang melakukan pemukulan terhadap kepala sekolah itu pun tetap diproses hukum dari pihak kepolisian. Iya, kasihan banget ya anak-anak jadi mentalnya Imbasnya. jadi terganggu ya. Seharusnya dijauhkan dari tindak kekerasan tapi itu terjadi di lingkungan pendidikan itu sendiri. Terus ngomong-ngomong ada satu yang kayaknya baru launching ya, Iya, tentang full card. Iya, full card. Apa itu full card itu sebenarnya nanti? Full card itu kartu sih Bang. Jadi pemerintah Kota Batam itu tengah merancang bagaimana penyaluran Pertalite yang bersubsidi ini tepat guna, tepat sasaran. Jadi dia meluncurkan full card 5.0 ya. Jadi full card ini akan berlaku di Agustus mendatang. Jadi per 1 Agustus rencananya pembelian Pertalite ini tidak menggunakan cash lagi. Jadi semua udah pakai kartu tap. Jadi pakai kartu. Jadi ada 3 bank nih yang bekerja sama dengan pemerintah Kota Batam, yaitu kalau saya Bukopin, CMBC Niaga, dan Bank Sumut. Jadi warga Batam yang memiliki kendaraan bermotor khususnya roda 4, karena ini 5.0 ini dikhususkan untuk pemilik kendaraan roda 4. Iya, roda 4. Jadi nanti akan diatur Mas kapasitas kebutuhannya berapa, isinya dibatasin biar semua penyalurannya merata. Hal ini karena kuota Pertalite di Batam ini sebenarnya tidak mencukupi karena di tahun 2023 itu menurut daftar itu ada sekitar 170.000 kendaraan, tapi di tahun 2024 ini sudah meningkat jadi 210.000 kendaraan. Jadi terjadi peningkatan yang luar biasa, namun kuota Pertalite tidak ditambah. Jadi bagaimana biar Pertalite itu merata nih, jadi akan diatur kuota per harinya berapa gitu. Ada pembatasan nggak sih soal misalkan kendaraan yang boleh menggunakan Pertalite, misalkan harus di bawah 1.500 cc? Ada persyaratannya sih Bang, kalau juga, saya mau jenis mobilnya cc-nya berapa dibatasin gitu. Minimal kalau salah mulai dari 15 liter per hari, ada yang 20 liter per hari. Nah khusus mereka yang pengguna Maxim atau Grab dan lainnya itu dikhususkan 30
30 liter per hari. Iya, jadi agak untuk pelayanan masyarakat lebih diutamakan gitu, Mas. Oke. Apalagi ya kira-kira berikutnya? Ini beritanya niat maju sudah Kominfo CCTV ya. Terus ada satu lagi nih berita kriminal nampaknya. Diskrimsus Polda Kepri perkara Johannes Teddy JPK. Masih DPO ya statusnya? Oh iya, masih DPO. Yang nangani Polda, Mas. Oh, Polda langsung ya? Ini terkait ada dua laporan kan. Yang pertama masalah lahan, jual beli ruko di Mitra Raya, kemudian kepemilikan peluru senpi. Jadi masih DPO sampai saat ini DPO. Ini saya lihat ada juga satu listing KKP tangkap ikan Malaysian illegal fishing di perairan Indonesia. Ini marak sekali ya. Perairan kita berarti memang sangat seksi ya untuk ikan. Setiap tahun ini. pasti ada. Pasti ada ya. Tapi biasanya kan dari Vietnam, kali ini dari Malaysia ya. Modusnya itu macam-macam sih, Mas. Kadang ada yang ganti bendera saat masuk ke Indonesia, ganti bendera. Oke, itu apa lagi? Kakak-kakak dan abang-abang yang datang, berita yang menarik untuk kita kemas besok di harian Batampot. Nah, untuk full card ini kan ada beberapa aturan nih Bang, yang persyaratan yang pastinya ya. Tentunya yang pemilik kendaraan harus memfoto nih kendaraan tampak depan, tampak belakang. Yang kedua itu melampirkan STNK, ya kan. Yang ketiga identitas diri, dan pendaftarannya dibuka online. Jadi pemerintah Kota Batam memfasilitasi websitenya nih Bang untuk pendaftarannya. Dan mungkin banyak yang bertanya juga kenapa hanya 3 bank ini yang diajak untuk bekerja sama. Sebelumnya sebenarnya Disperindak sudah mengumpulkan 16 bank yang ada di Kota Batam, namun yang menyanggupi untuk penyediaan kartu, tata bayar, dan tenaga yang akan melayani pengurusan ini hanya 3 bank itu, yaitu Bank Sumut, CIMB Niaga, dan KB Bukopin. Sehingga 3 bank inilah yang diajak untuk bekerja sama. Jadi masyarakat yang memiliki kendaraan roda 4 bisa memanfaatkan 3 bank ini untuk mendaftar sekaligus ya, mendapatkan kartunya. Kartu ini rencananya akan digunakan di Agustus mendatang. Jadi masih ada sekitar 3 bulan ke depan untuk mendaftar agar pembelian Pertalite nanti bisa cashless nih, tidak cash lagi di Agustus mendatang. Oke, demikian tadi pembaca setia Batampos, berita-berita yang akan kita sajikan besok pagi. Tentu berita selengkapnya Anda bisa membaca di koran, kemudian ada juga di website kami, kemudian di media sosial kami. Jadi ada Twitter, ada IG, ada Facebook, ada Thread, dan ada di TikTok juga. Nah itu dia pemirsa, terima kasih dan selamat sore, salam redaksi.